biosecurity adalah tindakan pencegahan untuk mengurangi resiko penularan penyakit kepada sekelompok atau suatu populasi ternak. Prosedur biosecurity hendaklah dapat dilakukan secara praktis, jelas, dan efektif. Penerapan biosecurity dapat menggunakan program yang berbeda-beda, tergantung kebutuhan dan kepentingannya, ukuran dan sistem organisasi farm, fasilitas dan manajemen budidaya, serta sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya. Namun, yang sangat perlu dipahami bahwa cakupan prosedur-prosedur di dalamnya adalah prosedur pencegahan. Pemikiran bagaimana upaya pencegahan penularan penyakit sudah harus dimulai sejak awal pembuatan denah atau layout farm. Sebuah farm yang ideal diharapkan telah dibagi menjadi zona atau area biosecurity secara bertingkat. Yang pertama adalah area kotor, yaitu meliputi semua area dan jalur menuju ke farm atau seluruh area di luar farm. Berikutnya adalah area bersih 1. Area bersih 1 yaitu meliputi area perkantoran, mes, bangunan fasilitas penunjang, lahan parkir, dan sebagainya. Terakhir adalah area bersih 2 yang meliputi area pemeliharaan, di mana di dalam area ini pada prinsipnya hanya boleh terdapat bangunan kandang, karyawan yang hanya bekerja memelihara ayam, serta ayam yang dipelihara. Dalam operasional biosecurity di komersial broiler PT Comasadi Satwa dapat dibagi menjadi 3 level biosecurity, yaitu level 1, level 2, dan level 3. Level 1. Pada biosecurity level 1, proses disinfeksi dapat dilakukan dengan cara penyemprotan disinfektan ke kendaraan atau orang secara sederhana menggunakan spray manual atau tenaga pompa air. Pada level 1, seringkali tidak ada batas yang jelas antara area kotor dan area bersih. Untuk dapat mengurangi risiko penularan penyakit, maka setelah dilakukan disinfeksi di pintu masuk, pengunjung dan karyawan diwajibkan ganti alas kaki sebelum masuk ke dalam kandang. Prosedur biosecurity untuk memasuki kandang di farm level 1 cukup sederhana, tanpa mengurangi esensi pencegahan penularan bibit penyakit. Level 2. Pada level 2, farm diwajibkan memiliki fasilitas car shower dan lorong man shower, sehingga baik kendaraan, pengunjung, dan karyawan dari area kotor secara otomatis akan terdisinfeksi sebelum masuk area bersih 1. Pada farm dengan biosecurity level 2, terdapat fasilitas man shower yang ditempatkan di antara area bersih 1 dan area bersih 2. Pada fasilitas ini, setiap orang wajib melakukan sanitasi diri dengan cara mandi dan keramas, ganti pakaian dan alas kaki sebelum dapat memasuki area bersih 2 atau area kandang. Area bersih 2. Berada di area bersih 2, kita hanya berhadapan dengan kandang tempat pemeliharaan ayam. Sebelum memasuki area pemeliharaan, terdapat lorong man shower yang berada tepat sebelum pintu masuk kandang, yang wajib dilalui oleh pengunjung dan karyawan setiap akan masuk area pemeliharaan. Level 3. Pada farm yang menerapkan biosecurity level 3, kendaraan yang datang harus disanitasi dengan semprot disinfektan, lalu ditempatkan di area parkir di luar area 1. Hanya kendaraan khusus kepentingan produksi yang diperbolehkan masuk hingga area kandang, namun tetap dengan prosedur yang ketat. Pengunjung dan karyawan dari area kotor tidak hanya melakukan disinfeksi dengan berjalan melalui lorong man shower saja, namun diwajibkan untuk mandi, keramas, ganti baju, dan alas kaki. Barang-barang bawaan pun harus melalui proses disinfeksi di dalam kompartemen khusus sebelum dapat dibawa masuk. Prosedur ini dilakukan bahkan sebelum dapat memasuki area 1 atau perkantoran. Bagi pengunjung atau karyawan, jika tidak ada kepentingan masuk ke area kandang, aktivitasnya harus dibatasi di area bersih 1. Untuk memasuki area bersih 2, maka prosedur yang lebih ketat diterapkan di farm dengan biosecurity level 3. Sebagai upaya menutup semua celah penularan bibit penyakit, untuk dapat memasuki area 2 di mana kandang berada, setiap orang diwajibkan untuk melewati bak selam dengan air mengandung disinfektan, sehingga semua bagian tubuh dapat terdisinfeksi.
Sebelum memasuki area pemeliharaan, selain melakukan sanitasi di lorong main shower, pengunjung dan karyawan diwajibkan mengganti alas kaki kembali dengan alas kaki khusus kandang tersebut. Demikianlah gambaran pelaksanaan biosecurity di Komersial Broiler Farm PT Comos Hadi Satwa. Hasil akhir yang diharapkan di dalam budidaya ayam broiler adalah panen ayam sehat dengan bobot ayam yang optimal. Tentu saja, dengan biaya pemeliharaan yang relatif rendah, namun dengan harga jual yang tinggi. Untuk mempertahankan kualitas hasil panen, bahkan dapat meningkatkannya, maka langkah penting yang harus segera dilakukan adalah segera mungkin dilakukan pembersihan kandang, dan mempersiapkan kandang untuk pemeliharaan di siklus selanjutnya. Setelah seluruh ayam dikeluarkan, maka yang tertinggal adalah kandang dalam kondisi kotor. Kondisi kandang yang kotor ini haruslah segera dibersihkan. Hal ini harus dilakukan untuk memutus rantai perkembangan bibit penyakit yang mungkin ada di pemeliharaan sebelumnya. Hari pertama setelah panen, yang harus segera dilakukan adalah membuang liter bekas, atau yang sering kita sebut dengan pupuk. Pupuk haruslah dibongkar, lalu dimasukkan ke dalam karung, dan selanjutnya dikeluarkan dari kandang. Pupuk harus diangkut keluar, dan dibuang menjauhi area farm. Pembersihan ceceran pupuk juga harus dilakukan sebersih mungkin. Hindari penundaan pengeluaran pupuk, bahkan menyimpannya di dekat kandang, ataupun membuang pupuk di dalam area farm. Lakukan pencucian kandang dengan menggunakan air dicampur deterjen. Pencucian dilakukan dengan pompa air bertekanan, sehingga akan mendapatkan semburan air yang cukup untuk merontokkan kotoran yang melekat di permukaan kandang. Pencucian dilakukan di seluruh permukaan kandang, yaitu lantai, plafon, dinding sampling kiri dan kanan, dinding depan, serta dinding belakang. Tidak hanya di bagian bedalam kandang, namun pencucian juga dilakukan di bagian luar kandang. Peralatan kandang yang tidak memungkinkan untuk dilepas, haruslah juga turut dicuci. Setelah proses pencucian, maka permukaan lantai kandang harus dikeringkan. Keluarkan air yang menggenang di lantai kandang, dan pastikan air limbah mengalir menjauhi area kandang, serta tidak terdapat genangan di sekitar kandang. Setelah kandang dalam kondisi cukup kering, proses desinfeksi barulah dapat dilakukan. Dalam melakukan desinfeksi, pastikan dosis desinfektan yang dipakai telah sesuai dengan petunjuk penggunaannya, atau mintalah rekomendasi dari dokter hewan. Pada hari berikutnya, proses desinfeksi kandang dapat ditambahkan dengan penyaburan atau penyemprotan kapur. Pelaksanaan desinfeksi sebaiknya dilakukan di seluruh lingkungan sekitar kandang. Fogging, atau pengasapan juga dapat dilakukan sebagai metode alternatif, sebagai upaya untuk mensterilkan kandang. Sebagai alas ayam di kandang, liter dapat menggunakan berbagai macam bahan. Penyebaran liter dapat dilakukan setelah kandang benar-benar kering dari air ataupun dari bahan desinfektan. Liter ditebar di seluruh luasan permukaan lantai kandang, dengan memperhatikan kerataan permukaannya. Pada proses penebaran liter, ataupun dari material liter itu sendiri, sangatlah mungkin terjadi kontaminasi ulang bibit penyakit di dalam kandang yang sudah didesinfeksi. Oleh karena itu, desinfeksi ulangan perlu dilakukan. Namun untuk menghindari kondisi basah karena proses desinfeksi, maka disarankan untuk melakukan desinfeksi dengan cara fogging, atau fumigasi. Setelah semuanya siap, tutuplah semua pintu kandang, dan hindari aktivitas keluar masuk kandang, untuk mencegah kontaminasi ulang bibit penyakit, sampai kedatangan anak ayam dari pembibitan.